Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza Nurwahi dari kelas SICA 2023 KS dari kampus Institut Bina Sarana Global. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS untuk mata kuliah Logika Algoritma dan Pemrograman. Dan di sini saya mengambil tema yaitu program aplikasi toko elektronik berbasis CRUD untuk inventory. Dan di sini untuk codingannya untuk program CRUD toko elektronik. Jadi di sini ada inventory, kemudian di sini ada metode-metodenya. Yang pertama ada metode tambah barang, kemudian juga ada metode tampilkan barang, kemudian juga ada metode perbarui barang dan juga ada hapus barang. Dan di sini untuk menu utamanya menggunakan fungsi while. Jadi di sini ada pilihan-pilihannya. Jadi untuk pilihan-pilihan tersebut dapat dilakukan dengan menginput opsi angka 1 sampai dengan 5, dan yang kelima itu untuk keluar dari aplikasi. Dan di sini untuk penjelasan mengenai codingannya, jadi untuk yang fungsi tambah barang di sini user akan menginput kolom-kolom untuk keterangan barangnya, seperti misalnya ada nama barangnya, kemudian kategori, jumlah, harga, dan juga setelah itu barang akan berhasil ditambahkan. Kemudian untuk jika user menginput 2 dalam menu utama akan dimunculkan metode tampilkan barang. Menu tampilkan barang di sini jadi menggunakan fungsi if. Jika misalnya pernah ada inventory yang dimasukkan atau ditambahkan sebelumnya, maka akan ditampilkan tabel yang berisi kolom nomor, kemudian ID barang, kemudian nama barang, kategori, jumlah, dan juga harganya. Kemudian jika tidak inventorinya kosong atau belum ada ditambahkan sebelumnya, maka akan ditampilkan pesan inventory kosong. Kemudian jika user menginput angka 3 pada menu awal sebelumnya, maka akan muncul menu perbarui barang dan juga akan menampilkan pesan memperbarui informasi barang. Jadi yang pertama user akan dibutuhkan untuk menginput ID barang yang akan diperbarui, misalnya ID barang 1 atau 2 dan sebagainya. Dan setelah itu ada fungsi if. Jika misalnya barang tersebut ada di daftar inventory, maka akan lanjut mengenai untuk merubah nama, kategori, jumlah, dan harga. Dan juga sebelumnya akan dimunculkan barang ditemukan. Dan jika sudah di input nama, kategori, jumlah, dan harga, maka akan muncul pesan informasi barang berhasil diperbarui dan kembali ke menu awal. Namun jika barang tersebut tidak ada, ID-nya tidak terdeteksi, maka akan menampilkan pesan barang dengan ID tersebut tidak ditemukan. Kemudian jika user menginput angka 4 pada menu awal sebelumnya, maka akan muncul menu hapus barang dan akan muncul pesan menghapus barang. Kemudian sama halnya seperti memperbarui barang sebelumnya, dihapus barang juga user dibutuhkan untuk menginput ID barang yang akan dihapus. Dan juga setelah itu akan lanjut ke fungsi if, dimana jika ID tersebut terdeteksi pada inventory atau daftar barang, maka akan muncul pesan barang yang ditemukan dengan keterangan nama barang, kategori barang, jumlah, dan juga harga. Kemudian meminta konfirmasi apakah user ingin menghapus barang ini dengan pilihan Y atau N, yes atau no. Kemudian lanjut lagi fungsi if lagi untuk konfirmasi. Jika user menginput yes, maka barang dengan nama tersebut berhasil dihapus. Namun jika user konfirmasi dengan input no, maka penghapusan barang dibatalkan dan kembali ke menu awal. Namun jika selain dari yes atau Y atau N, maka input tidak valid, penghapusan barang otomatis dibatalkan. Dan juga di luar dari if tadi, misalnya saja ID-nya tidak terdeteksi, maka barang dengan ID tersebut tidak ditemukan. Kemudian jika user menginput angka 5 pada menu awal, maka akan otomatis keluar dari aplikasi dan muncul pesan keluar dari aplikasi, terima kasih. Dan di luar dari pilihan opsi 1 sampai dengan 5, jika user menginput angka 6 misalnya, maka akan muncul pilihan-pilihan tidak valid, coba lagi. Dan sekian untuk penjelasannya.
Kemudian lanjut untuk tes untuk demo aplikasi menggunakan terminal pada VS Code. Nah, ini dia tampilan awal dari menu sistem aplikasi inventory toko elektronik. Jadi di sini ada 5 pilihan: tambah barang, tampilkan barang, perbarui barang, hapus barang, dan keluar. Ini user bisa pilih opsi dengan menginput angka 1 sampai dengan 5. Misalnya saja user menginput angka 1, maka akan lanjut ke menu menambahkan barang baru. Kemudian lanjut untuk memasukkan nama barang. Misalnya saja TV LG. Kemudian kategorinya TV, jumlah barangnya misalnya 10, harga per itemnya misalnya 3 juta. Nah, akan muncul pesan barang TV LG berhasil ditambahkan. Kemudian jika kita tambahkan lagi item baru, misalnya kulkas aqua, kulkas, jumlah barangnya 5, harganya misalnya 4.500.000. Barang kulkas aqua berhasil ditambahkan. Kemudian jika misalnya user menginput angka di luar 1 sampai dengan 5, misalnya angka 7, maka akan muncul pilihan tidak valid, coba lagi. Kemudian lanjut ke menu tampilkan barang, misalnya saja user menginput angka 2. Nah, di sini akan muncul daftar barang di inventory, misalnya ada TV LG, ada kulkas aqua beserta dengan kategori, jumlah, dan harganya masing-masing. Kemudian jika user ingin memperbarui barang, input angka 3, user akan diminta ID barang yang akan diperbarui. Misal saja ID nomor 1. Nah, akan dimunculkan barang yang ditemukan yaitu TV LG, dan user dapat menginput nama baru untuk barang tersebut. Misalnya saja kita ganti menjadi TV Panasonic, kategori tetap TV, barangnya misalnya saja jadi 8, harganya menjadi 3.500.000. Akan muncul informasi barang berhasil diperbarui, dan juga ditampilkan barang kembali, maka di daftar akan berubah menjadi TV Panasonic dengan perubahan jumlah dan harga. Kemudian jika user ingin menghapus barang, bisa menginput angka 4 dengan memasukkan ID barang yang akan dihapus. Misal saja ID 2. Kemudian akan muncul konfirmasi dengan memunculkan pesan mengenai informasi barang yang akan dihapus. Ini kulkas aqua, kategori kulkas, jumlah 5, dan harganya 4.500.000. Apakah Anda yakin menghapus barang ini? Misal saja tidak dulu, maka penghapusan barang dibatalkan. Tapi misalnya penghapuskannya dilanjutkan, misal saja ini untuk TV Panasonic dengan kategori, jumlah, dan harganya, apakah Anda ingin menghapus barang ini? Misal saja yes, maka akan muncul barang dengan nama TV Panasonic berhasil dihapus. Kemudian jika dicek di daftar inventory-nya, maka yang tersisa hanya kulkas aqua tadi. Dan yang terakhir, jika user ingin keluar dari aplikasi, bisa menginput angka 5, maka keluar dari aplikasi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk demo aplikasi dari toko elektronik berbasis CRUD, khususnya untuk sistem inventory. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.